Shalom warga kerajaan Allah, Anda sedang menyaksikan Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir sebagai media yang merefleksikan kasih dan karya Kristus melalui konten audio visual. Melalui program-program seperti khotbah, Bible study, renungan, kesaksian hidup, talk show yang membangun dan menguatkan, dan juga program praise and worship, Rock Ministry TV siap menjadi media yang mentransformasi hidup Anda. Subscribe YouTube channelnya sekarang juga dan tetaplah terhubung bersama kami melalui sosial media untuk mendapatkan schedule program yang lebih lengkap. Well, warga kerajaan Allah, selamat menikmati anugerah Tuhan yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, selamat bergabung dalam ibadah online service Rock Ministry. Siapkan diri Anda untuk dapat beribadah dengan nyaman, fokus, dan tidak terganggu hal apapun. Ikutlah memuji Tuhan bersama-sama, dengarkan dan catat firman Tuhan yang dibagikan. Percayalah, melalui setiap ibadah online yang Anda ikuti, hadirat Tuhan hadir di sana. Tetap setia beribadah dan hidup Anda akan mengalami pertumbuhan, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, ibadah online bukan nonton ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Dan kau berfirman Tuhan, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar. Amen. Mengatasi segala Allah. Yes. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu. Kami mau nyatakan, sungguh Engkau Allahku yang baik. Amen. Kami puji namamu Yesus. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dan di tempat ini kami nyatakan nyanyian syukur kami Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, sungguh Engkau baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya.
baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Naikkan pujian lebih lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan, untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oh haleluya, Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Oh Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari angkat tangan, katakan bersama, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Dia sungguh baik. Dia ada bersama setiap kita. Mari siapkan kita lebih lagi bagi Raja. Haleluya. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You were the song for praising me. I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity.
you are my identity. Nyatakan, I know, yes, I know. Lagi, I know who I am. I know who I am. Amen. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I am forgiven. I am your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. I am alive. I've been set free. I belong to you. You belong to me. I know who I am. I know who I am. Yes, I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. Mari sama Tuhan nyatakan bersama. I know who I am. Sing. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Oh, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. lebih lagi bagi Dia. Mari nyatakan. I know who I am. Oh Jesus, I am yours. I know who I am. I know who I am. I am yours.
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Engkau Yesus pengharapan di hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, oh, oh. Hanya di dalam-Mu Tuhan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Oh, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara merasakan betapa Tuhan kita sungguh hebat. Betapa Raja kita sungguh luar biasa. Katakan amin. Amin. Haleluya. Sebab dimanapun kita berada, tangan kuasa-Nya selalu menuntun kita. Haleluya. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku.
be done. Forever, oh, forever I will sing in your your presence. Will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kekuatan kuasa-Mu ada di sini. Terima kasih. Syukur bagimu. Haleluya. Oh, mari berikan sorak-sorai bagi Raja segala Raja. Engkau sungguh besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Berkat dari Kristus ada di atas kita, semua warga kerajaan sorga. Saya menyampaikan yaitu pentingnya di rumah diajarkan, yaitu tentang budaya hormat. Dan kita membaca minggu yang lalu tentang Matius pasal 10, tentang bagaimana kalau orang menerima seorang murid Tuhan, maka dia seperti menerima Kristus. Dan kalau menerima Kristus, menerima Sang Bapa yang mengutus dia. Dan inilah urutan penghormatan itu. Number one, God. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Khusus saya minta pada penghormatan pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi, bukan sesuatu. Ya, karena itu saya mengembangkan yaitu Holy Spirit Consciousness. Kesadaran hadirnya Roh Kudus. Banyak orang itu kesadarannya roh jahat, kuasa gelap. Sadarlah, namanya Immanuel. Tuhan yang menyertai kita setiap saat. Yang kedua, Nabi Tuhan ataupun utusan Tuhan. Ketiga, otoritas. Roma 13 mengatakan bahwa pemerintah itu menyandang pedang. Termasuk polisi, tentara. Sekarang nih lihat bagaimana penghujatan kepada polisi secara khusus. Ya, itu kota, polisi itu mengamankan kota. Tetapi kita lihat bagaimana orang-orang berontak, the spirit of rebellion, lawlessness ada di mana-mana. Dan saya sudah bicarakan juga tentang menghormati orang tua. Tapi peringatan juga untuk bapak-bapak tidak menimbulkan amarah dalam diri anaknya. Karena banyak bapak-bapak tanpa sadar kita melampiaskan frustrasi kita pada anak-anak kita dan akibatnya akan sangat buruk. Lalu kemudian baru the righteous man dan the little ones. The little ones itu kepada orang-orang yang Tuhan suruh kita care. Mungkin pegawai kita dan sebagainya. Tetapi ini urutannya. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana minggu yang lalu saya sampaikan ketika Miriam dan Harun mengatai istri kepada Musa. Tuhan sangat murka dan Musa taruh mukanya ke tanah dan mintakan ampun. Itulah doa syafaat saudara. Dalam hidup saya sering yaitu dikerjain orang, dikata-katain. Saya tahu itu bukan urusan saya, sebab Tuhan mendengar. Dia membuat telinga, masakan dia tidak mendengar saudaraku. Tetapi saya sungguh-sungguh mengerti bagaimana tunduk pada pemerintah itu penting. Sebagai contoh, saya dalam minggu ini apa yang sedang saya persiapkan? Ya, yaitu SPT, yaitu surat pemberitahuan pajak. Dan kita sebagai hamba Tuhan menerima persembahannya. Saya laporkan sebagai termasuk pekerja sosial saudara ya. Tapi kita mengajarkan tunduk pada pemerintah, tunduk pada peraturan. Itu semua buat kebaikan kita bukan? Termasuk vaksinasi. Ada banyak orang yang mengajarkan, jangan pakai masker, jangan mau divaksin. Saudara, bagaimana kita berkata kita orang percaya, tapi kita melawan kepada pemerintah saudara. Secara khusus kita lihat bagaimana kalau kita menghargai hamba Tuhan, kita diterima prophet's reward. Saya belajar hal yang sederhana daripada Tuhan. Ketika saya bertobat, saya datang ketika itu saya dalam keadaan bangkrut saudara ya.
Saya dalam keadaan bangkrut. Tetapi itulah yang membuat saya kembali pada Tuhan. Dan satu hari tugas saya belum jadi pengkhotbah, saudara ya. Saya jadi driver. Saya mengantarkan hamba-hamba Tuhan. Waktu itu ada 2 orang yang jadi tugas saya, yaitu Frans Daromes dan Ibu Sandra Sanger. Dan satu hari saya coba yaitu memberikan apa yang saya punya. Saya traktir Frans di sebuah restoran bubur di Surabaya, saudaraku, restoran biasa. Tapi apa yang terjadi? Di restoran yang sama, saya belum jadi pendeta, saya ditraktir, saya tidak melebih-lebihkan lebih dari 30 kali. Mungkin 40 kali. Saya ditraktir orang di restoran yang sama itu. Terimalah seorang hamba Tuhan dan kamu akan menerima yaitu reward dari orang benar. God bless you warga kerajaan. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sehat dan salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menghadapi keadaan saat ini janganlah kita menjadi takut. Ingat janji Tuhan dalam hidup kita, tetap berserulah kepada Tuhan. Lakukanlah dengan tekun, setia dan juga taat. Maka Ia akan memberikan jalan keluar dan membela perkara kita. Warga kerajaan, apa yang Tuhan coba untuk tunjukkan kepada kita melalui keadaan sulit saat-saat ini, hari-hari ini. Dalam kitab Yesaya 37 ayat 30 menuliskan, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Sadar atau tidak sadar, dalam melakukan aktivitas, kegiatan kita sehari-hari, ataupun saat sedang berdiam diri, sebenarnya kita sedang melakukan satu kegiatan menabur. Amin. Entah itu menabur hal yang baik atau hal yang buruk. Tentunya kerinduan kita semua adalah menabur hal yang baik, sehingga dalam hidup kita akan menuai yang baik pula. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hasil atau tuaian dari setiap benih yang kita tabur itu berbeda-beda? Apa yang membedakannya? Hal yang pertama, kita harus memperhatikan apakah tanah di mana kita menabur, yaitu menabur benih adalah tanah yang berbatu, tanah yang keras, tanah di tepi jalan, atau tanah yang subur. Semakin subur ladang atau tanahnya, maka semakin berlipat panen yang akan kita tuai. Amin. Yang kedua, kita sebagai penabur, kita harus tahu betul waktu dan saat yang tepat kapan untuk menabur. Jika kita ingin apa yang kita tabur menjadi tidak sia-sia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah merawat benih itu sendiri. Benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Benih yang dirawat dengan baik hingga waktu panen, maka benihnya tidak akan kosong. Kita akan mendapat benih yang gemuk, berisi, dan bertumbuh dengan baik. Yang keempat, hal selanjutnya adalah ketika kita dengan setia, dengan tekun, dan penuh kesabaran mengerjakannya, maka Tuhan akan menentukan kapan saat terbaik untuk menuai tiba. Wow, warga kerajaan, jika hari-hari ini kita belum menuai, maka kita harus belajar mengetahui kenapa taburan kita belum menghasilkan tuaian yang maksimal. Gaya hidup penabur harus selalu ada pada setiap kita warga kerajaan. Sekalipun berada di tengah situasi atau keadaan yang sulit seperti sekarang ini, jangan makan semua hasil panen kita. Harus ada benih-benih yang ditanam. Karena di tahun ini kita hidup dari apa yang pernah kita tabur sebelumnya. Dan di masa yang akan datang, apa yang kita tabur hari-hari ini akan bertumbuh dan kita akan menuainya. Haleluya. Garis bawahi hal ini, di masa-masa kesulitan, kesukaran, kekeringan yang kita hadapi, jangan pernah kita makan benih yang seharusnya kita tabur. Pada tahun yang ketiga, dalam versi terjemahan The Passion Translation dikatakan di sana, life will be normal again. Artinya apa bagi kita? Artinya adalah bahwa ada pengharapan bagi setiap kita. Ada masa depan tersedia bagi para penabur. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, milikilah gaya hidup yang murah hati. Marilah kita tetap menabur dalam segala keadaan, karena apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Selain itu, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jika kita berhenti menabur, maka kita akan berhenti untuk menuai juga.
Dalam ibadah online service kita hari ini, kami memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara yang warga kerajaan bisa lakukan untuk menabur hari ini. Yang pertama, dengan scan QR Code yang tersedia bagi warga kerajaan yang mau menabur melalui electronic payment. Cara berikutnya adalah melalui rekening bank BCA 669019190 atas nama GBI Lembah Pujian Denpasar untuk transaksi melalui internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapa, berikan setiap kami hikmat-Mu untuk mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan atas kami. Kami mau menyisihkan berkat yang kami terima untuk ditabur dalam ladang-Mu ya Tuhan. Kami percaya dengan penuh iman kami bahwa penyediaan dan pemeliharaan yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Rotinya disediakan dan air minumnya terjamin bagi setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Kami siap menabur dengan limpah ucapan syukur dan sukacita. Amin. Selamat menabur warga kerajaan. Just remember that life will be normal again. God bless you. Mari kita berdoa bersama. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus untuk anugerah, rahmat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya pagi hari ini Tuhan kami boleh datang beribadah kepadamu, boleh menyembah Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang kudus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menebus kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan belajar bersama Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar hari ini Tuhan akan membuat kami bertumbuh di dalam Engkau. Menjadikan kami serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur dan berterima kasih karena ini kesempatan buat saya pertama kalinya saya berdiri di sini di rumah saya sendiri. Ya, ini sebuah anugerah dan daripada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah, tapi saya percaya ini adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Mari kita bersama-sama. Kalau hari ini Bapak Ibu ada yang senang judul khotbah ya. Nah, saya kasih judulnya yaitu The Secret of Growth. Rahasia dari pertumbuhan secara rohani. Nah, Efesus 4 ayat 14 sampai 15 ini adalah ayat tema kita dalam bulan ini. Dan bulan saya adalah terakhir ya di bulan Maret ya. Setelah ini kita akan berganti dengan tema yang lain. Tapi kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang belum kenal saya, nanti gampang orang di rumah saya sendiri. Nanti kita kenalan ya. Oke. Nyari saya juga mudah Bapak Ibu. Di mana? Di Rocky. Ya. Itu tempat saya pelayanan atau di MWM, Messianic Women Ministry. Baik. Nah, Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, di dalam ayat ini berbicara tentang bagaimana seharusnya kita hidup dan dipimpin oleh roh. Di dalam misteri kehidupan kekristenan kita, Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ya. Dan saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kita harus sejalan dan kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Alkitab memberitahukan kepada kita Bapak Ibu ya, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Alkitab adalah buku manual bagi kita semua. Dan saya bersyukur kalau saudara dan saya punya buku manual. Kita nggak akan salah jalan, amin. Tapi masalahnya tidak di situ Bapak dan Ibu. Banyak di antara kita mulai terdistrak,
kita nggak ada waktu lagi untuk membaca Alkitab. Saya nggak ngomong Bapak dan Ibu. Saya berbicara untuk diri saya sendiri. Saya juga harus berjuang untuk diri saya sendiri, untuk saya on the track. Saya membaca Alkitab dan menyelesaikan apa yang harus saya baca. Ini sebuah perjuangan Bapak dan Ibu. Saya percaya mungkin tidak hanya saya yang bergumul saat ini untuk menyelesaikan bacaan Alkitab kita setiap hari. Banyak orang di sana, di luar sana juga yang bergumul untuk hal itu. Kenapa saya bilang saya harus memaksakan diri saya membaca Alkitab setiap hari Bapak dan Ibu? Karena saya berpikir saya nggak punya apa-apa di dunia ini yang bisa menuntun hidup saya. Saya nggak punya siapa-siapa yang bisa membacking hidup saya. Saya hanya punya Tuhan Yesus. Dan saya percaya saudara dan saya hanya punya Tuhan Yesus. Amin. Itu yang membuat kita harus tetap kuat saudara. Dan Alkitab ini menuntun kita untuk mengatakan ini boleh, itu enggak. Ini yang boleh kamu lakukan, itu yang tidak boleh kamu lakukan. Kita tidak mendengar apa hanya kata seseorang saudara. Walaupun itu kata seseorang, saudara harus menimbang, saudara harus kembali menyaringnya. Bagaimana caranya? Kembali lagi, back to the Bible. Apa yang Alkitab katakan, itulah yang harus kita lakukan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar 5 rahasia pertumbuhan spiritual. Nah, apa saja? Bersifat relasional, ada konflik, bertumbuh luar dalam, bertumbuh secara simetris, dan mempercayai Roh Kudus. Bapak Ibu, 5 hal ini bukan urutan ya. Ini bukan nomor 1 harus bersifat rasional dulu ya Bu Foni ya. Setelah itu ada konflik, ada ini. Tidak Bapak Ibu. Tidak diurutkan ya. Ini tidak berurutan. Tapi ini bisa terkait satu dengan yang lain dan datang dalam waktu yang bersamaan, bertumbuh dalam waktu yang bersamaan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama melihat bagaimana yang bersifat relasional ini. Nah, apa sih akar kata dari kata relasional? Relasi atau hubungan. Bapak Ibu bisa googling ya, sekarang kan teknologi maju banget gitu. Jadi kita bisa lihat apa sih itu hubungan. Hubungan yang bagaimana? Matius 22 ayat 37 dan 39 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu 37 ayatnya. 39 nyambung Bapak Ibu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum utama dalam Alkitab yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen. Prioritas pertama kita dan harus wajib nggak bisa ditawar Bapak Ibu, yaitu Tuhan adalah yang utama di dalam kehidupan kita. Kita diminta oleh Tuhan, ini mandat, ini perintah. Saudara nggak suka, saudara suka, ini harus. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Saudara dan saya harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa kita mengasihi Allah. Kita tidak mengasihi tanpa kesadaran kita, tapi kita dengan sadar kita mengasihi Tuhan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, dan tidak menempatkan Tuhan di dalam nomor 2. Ngomong gampang Bapak Ibu, prakteknya minta ampun. Saya boleh bilang, media lebih mengalahkan daripada semuanya. Saya nggak bilang siapa, kembali saya bilang diri saya. Bangun tidur apa yang dicari? Saudara mau cek status Facebook? Saudara mau lihat Instagram kita berapa yang udah like? Berapa orang yang udah komen? Apakah itu? Saya rasa mungkin di sini nggak ada ya. Di sini semua baik-baik. Tapi saya lihat kita terlalu terdistrak dengan segala macam media yang ada di sekitar kita. Kita perlu kembali fokus tuh bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Belajar mengasihi Tuhan. Tidak hanya itu, ya Bapak Ibu, Tuhan tuh rindu kita punya persekutuan pribadi dengan Dia. Hubungan intim, bersifat relasional, hubungan intim dengan siapa? Dengan Tuhan. Anytime, di mana saja. Ini loh benefitnya orang Kristen.
Saudara dan saya bisa menyembah Tuhan dalam kondisi apapun, dalam keadaan dimanapun, jam berapapun. Benar? Ini benefit kita. Kenapa kita nggak pakai benefit kita? Kita bisa menyembah Tuhan dimanapun, kapanpun, dan jam berapapun. Dan dia berkenan ditemui. Itu yang luar biasa. Nggak pakai reservasi Bapak Ibu. Dia bisa ditemui kapan saja. Dan karena dia rindu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Tuhan itu ingin kita tuh bersekutu dengan dia dan taat kepadanya. Itu saja kerinduan Tuhan. Saudara mentaati dia. Selain itu apalagi? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini lanjutannya saudara. Satu ke atas, satu ke samping. Jadilah salib. Mengasihi sesama kita gampang gak saudara? Kalau dia baik-baik saja gampang. Ya. Kalau dia suka datang kepada kita ngomong manis-manis gampang. Bagaimana dengan orang-orang yang menjengkelkan dalam hidup kita? Bagaimana orang-orang yang tidak buat kita tidak nyaman? Apakah saudara dan saya masih bisa mengasihi dia? Dikatakan di Galatia apa saudara? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita udah ditebus ya saudara ya. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Bapak Ibu, saya nggak perlu uraikan ayat ini, banyak contohnya. Banyak banget. Hanya saya mau bilang, apa yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi kondisi yang tidak enak. Tapi firman Tuhan, perintah firman Tuhan bilang, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Belajar Bapak Ibu, saya belajar dari Daud. Daud itu dikejar-kejar gak karu-karuan, dia diburu oleh Saul. Gak tahu salahnya apa gitu kan. Diburu sedemikian rupa. Sampai Daud punya waktu, punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi apa yang dia lakukan Bapak dan Ibu? Dia hanya memotong puncak jubah Saul aja. Puncaknya saja dipotong. Daud gak ngomong gini loh, saya lihat di Alkitab. Nah ini waktunya, pembalasannya sudah datang. Ini waktunya. Tuh kan apa gue bilang, Tuhan ada di pihak saya. Pasti dikasih waktu untuk membalas Saul. Gue gak salah kok, gue gak punya apa. Gue bener. Ini waktunya, aku dikasih Tuhan waktu untuk membalas Saul. Saya nggak lihat ayat itu Bapak dan Ibu. Saya nggak baca itu. Daud melepaskan egonya. Untuk apa? Belajar mengasihi Saul. Keegoan kita lah yang harus dilepas Bapak dan Ibu pada saat kita belajar mengasihi sesama kita. Keegoan kita lah yang harus dilepas untuk itu. Kita harus belajar menjadi apa? Membangun hubungan walaupun tidak menyenangkan. Tetap mengasihi. Bapak Ibu tidak harus menyukai seseorang, tetapi Anda harus mengasihi orang itu. Karena ini perintah Tuhan buat kita semua. Ya, kita ini punya kehendak bebas loh Bapak dan Ibu. Tuhan gak bisa memaksa kita. Kita punya kehendak bebas. Jadi tergantung kita. Kita mau gak? Gak perlu didoain Bapak Ibu. Just move on. Mau gak? Mau nggak mengampuni? Mau nggak kembali membangun hubungan yang sudah retak? Mau nggak kita nggak simpan dengki dan pahit dalam hidup kita? Mau nggak kita buang jauh-jauh semua kepahitan kita? Itu tergantung kita Bapak dan Ibu. Kalau kita peduli, kalau kita mengasihi, maka kita peduli. Kita akan peduli kepada yang lainnya. Kepedulian kita ini adalah konsep kerajaan Allah Bapak Ibu.
Ya. Dan peduli ini berbeda loh dengan kepo. Beda banget ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan antara peduli dan kepo. Oke? Saya mau bilang, kalau peduli itu kita datang, bertanya, dan ada action. Ada tindakan yang kita tunjukkan. Tindakan mengasihi. Kalau Bapak Ibu dan saya cuman kepo, yang ada adalah cuman tanya-tanya doang kayak orang interview, habis itu NATO dan omdo. No action talk only atau omong-omong doang. Ya, itu beda Bapak Ibu. Jadi kita harus hidup dengan peduli. Peduli kepada sesama kita. Dan saya mau katakan, transformasi sejati itu terjadi ya. Dan itu akan mempengaruhi cara kita berlaku dan membangun hubungan antara satu dengan yang lain. Kalau tidak terjadi transformasi, ini beda. Cara kita memperlakukan orang lain ini akan beda banget Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak Ibu waktu ketemu orang, kita akan ngelihat casingnya. Gak jarang kan kita akan ngelihat casing orang, terus kita bilang, ya begini, masa bisa sih? Wah, kita udah underestimate orang. Kita udah membuat asumsi sendiri. Kita nggak tahu dia ini bagaimana sebenarnya. Terus saudara juga tidak dengan mudahnya bisa mempercayakan sesuatu kepada orang lain kalau itu tidak terjadi transformasi dalam hidup kita. Kok waktu saya cepat ya? Nah, saudara nanti saya bersaksinya belakangan aja ya. Saudara kalau lihat foto saya seperti itu ya, saya bukan orang yang gampang saudara untuk membangun hubungan. Saya perlu bertobat berkali-kali untuk membangun hubungan. Di sini banyak orang yang bekerja dengan saya, bahkan udah puluhan tahun. Mereka bisa bersaksi bagaimana seorang Ibu Foni. Dulu saya orang yang bilang gini, take it or leave it, that's it. Saya orang seperti itu saudara. Saya tidak mudah membangun hubungan. Sampai saya masuk ke dalam satu kelas dan dosen saya mengatakan banyak hal. Di situ saya bertobat. Di situ saya bilang, Tuhan saya mulai mau memperbaiki cara saya membangun hubungan. Cara saya memimpin orang lain. Cara saya untuk bekerja sama dalam tim. Saya belajar banyak Bapak Ibu untuk itu. Walaupun jatuh bangun. Tapi saya orang-orang yang dekat dengan saya Bapak Ibu bisa tanya tentang hal itu. Banyak. Mereka bisa menjadi kesaksian. Ya, kalau saya bisa foto seperti itu pun transformasi Bapak Ibu ya. Saya bukan orang yang mudah untuk berpergian terutama ke tempat-tempat yang saya nggak tahu dan saya nggak jelas di situ ada apa. Itu tidak mudah buat saya. Saya seorang anak yang dibesarkan oleh almarhum ayah saya, Bapak Abraham Agus. Papi saya tuh bilang di serumah harus pakai sendal terus, cuci tangan, kalau mau makan tidak boleh pakai tangan, harus pakai sendok. Kalau mau tidur harus cuci kaki, naik tempat tidur dan sebagainya. Mami saya orangnya super duper bersih. Jadi saya hidup di dalam keluarga yang seperti itu Bapak Ibu. Gak bisa saya pergi ke satu tempat yang toiletnya gak jelas. Saya gak bisa Bapak Ibu. Dan ini saya harus bertobat untuk itu. Karena apa? Firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya harus membawa amanat Tuhan untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang harus saya lakukan. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu buat saya. Ya, saya takut waktu saya habis roh dan daging. Ada konflik. Konflik ini bukan konflik antar teman, bukan konflik keluarga. Tapi konflik di sini yang saya bicarakan adalah konflik antara roh kita dan daging kita. Roh itu penurut, daging itu lemah dikatakan. Bahwa saudara, disinilah konfliknya. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang perantau. Bapak Ibu dan saya bukan dari dunia, makanya kita merantau di sini. Kita sementara di sini, amin. Rumah kita nggak di sini Bapak Ibu, pastikan Anda jangan salah pulang, oke? Makanya harus bertumbuh supaya jangan salah pulang, oke? Kamu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan melawan jiwa. Dikatakan di Roma 8, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Mari Bapak Ibu, saya juga berjuang untuk mematikan kedagingan saya. Saya juga berjuang untuk nggak ada lagi kalau muncul rasa iri, rasa dengki, pahit harus segera diselesaikan. Saya nggak mau simpan itu semua. Karena nanti kalau saya punya kesempatan lagi ya, kita bisa bicara bagaimana trauma-trauma masa lalu itu mempengaruhi masa kini dalam hidup Bapak dan Ibu. Dan itu harus diselesaikan. Makanya saya bilang move on. Gak ada orang lain yang bisa berbuat itu. Yang menolong Bapak Ibu selain Anda sendiri. Anda sendiri yang harus berkomitmen, saya mau bebas. Saya mau keluar dari itu semua. Yang berikutnya adalah bertumbuh luar dan dalam. Kalau bertumbuh itu seluruhnya holistik Bapak Ibu ya. Pertumbuhan spiritual itu bersifat organik dan bukan mekanik. Mekanik ini apa sih? Otomatis. Ya, mekanik ini sesuatu yang berhubungan dengan mesin dan dia otomatis. Jadi pertumbuhan rohani Bapak Ibu itu tidak otomatis. Tidak ditekan tombol otomatisnya Bapak Ibu bertumbuh, nggak bisa. Tetapi harus organik. Organik ini bersenyawa. Organik ini bersentuhan dengan makhluk hidup yang lainnya. Organik ini berakar Bapak dan Ibu. Seperti tanaman. Tanaman tuh nggak bisa otomatis hidup. Saya belajar banyak bertanam Bapak Ibu ya. Karena tidak hanya karena pandemi, tapi karena sejak lalu saya juga suka dengan tanaman. Saya belajar untuk bagaimana memperlakukan tanaman. Kalau tanaman tuh dibiarin aja ya mati Bapak Ibu. Nggak dikasih pupuk, ya, nggak disiramin. Enggak dicabutin, yang ada kutunya kutunya serangganya enggak dipisahin, ya mati. Kalau enggak dirawat, dia bukan mekanis, bukan otomatis, ya. Jadi katakan oleh Yohanes itu adalah Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dalam dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang Tuhan katakan. Di luar Tuhan, we are nothing. Bertumbuh luar dan dalam. Caranya berdoa Bapak Ibu. Baca Alkitab, taati Tuhan dan menjadi saksi. Mungkin orang bilang, klasik banget ini Bu. Yes, ini memang klasik tapi ini harus. Ini resep yang manjur. Saudara dan saya harus punya waktu untuk berdoa sendiri. Jam-jam waktu kita berdoa sendiri. Kita dan Tuhan. Me time, only me and God. Saudara harus punya waktu itu. Baca Alkitabmu sebisa mungkin, taati firman Tuhan dan minta kepada Dia. Saudara berani bersaksi, menjadi saksi Tuhan. Jangan takut apapun resikonya atas bersaksi itu. Nanti juga kalau ada waktu lagi saya bisa banyak bercerita bagaimana ya Tuhan luputkan suami saya, saudara ya, dari kejaran sebelah dan dari segala intimidasinya. Dan saya katakan kepada dia, gak usah takut kok. Kalau harus diinterview, kalau toh pun harus berakhir di satu tempat yang kita tidak mau, I go with you. Karena gak semua orang punya kesempatan untuk memberitakan Injil dan membayar harganya. Saya bilang, jangan takut. Dan saya tidak akan malu punya suami yang seperti itu. Saya justru bangga. Ya, saudara, ini ada contoh yang bagus. Pohon Natal dan pohon pinus. Pohon Natal saudara bisa gantungin apa saja, saudara bisa percantik dia dengan segala macam aksesoris. Tetapi dia pohon yang mati. Kenapa saya katakan dia pohon mati? Karena pohon Natal tidak pernah berbuah. Betul? Pohon pinuslah yang pohon yang sebenarnya di sampingnya itu karena dia berbuah.
Artinya begini loh Bapak Ibu, kalau kita mau bertumbuh luar dan dalam, hasilnya apa yang dilihat orang lain? Buahnya Bapak dan Ibu, buahnya. Buah dari pertobatan kita, buah dari apa yang proses yang kita alami di dalam tubuh kita. Orang lain yang menikmati buahnya, orang lain yang melihat buahnya. Jadi buah itu penting Bapak Ibu, dan buah itu nggak bisa dipaksa untuk keluar dari pohon. Nggak bisa Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu merawat dengan baik. Benar tidak? Saya punya banyak pohon yang ngambek belakangan ini bertahun-tahun. Nggak mau berbuah. Termasuk rambutan saya di rumah. Udah bohong-bohongin kita. Berbuah begitu kita buka cuman kulitnya doang. Nggak ada isinya sama sekali. Ya, dan itu apa yang harus dilakukan? Treatment. Kita harus mentreatment pohon tersebut. Kita harus menyembuhkan pohon tersebut. Dikasih pupuk, ditakar yang benar, dikasih air dan sebagainya. Akhirnya berhasil berbuah dengan baik dan buahnya manis. Ini juga yang harus kita lakukan. Treatment rohani kita Bapak dan Ibu. Lakukan itu ya. Dan saya percaya Bapak Ibu nggak mau cuman sekedar mendekor pertumbuhan rohani Bapak Ibu, seperti mendekor pohon Natal. Saudara menaruh pita, naruh ini, naruh lampu, naruh sebagainya. Mungkin kita berpikir pertumbuhan rohani kita bisa ditutup dengan segala jabatan kita, bisa ditutup dengan segala kekayaan kita, bisa ditutup dengan posisi kita, bisa ditutup dengan pendidikan kita. Pendidikan baik, berkat Tuhan baik, tapi saya mau katakan kita tunggu buahnya. Yang kita tunggu adalah buahnya Bapak Ibu. Bukan yang ditempelkan pada kita, bukan aksesorisnya, tapi kita mau bertumbuh secara organik di dalam Tuhan, berakar di dalam Dia. Tidak mudah, saya tahu, banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak sekali yang menyebabkan kita jadi kompromi juga banyak. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini, mari Bapak Ibu, kita bersama-sama, pasti kita bisa bersama Roh Kudus tentunya, tidak kita sendiri, ya. Dan dikatakan lagi apa? Yang keempat, pertumbuhan itu simetris. Galatia 5 ayat 22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan pertumbuhan simetris ini yaitu selaras, seimbang artinya. Kita mesti seimbang. Pertumbuhan kita juga seimbang. Nah, saya kalau ngajar sekolah minggu, ya, ngajar 9 buah roh ini, kita bilang kan, kasih bentuknya apel, ya, sukacita stroberi, damai sejahtera mungkin anggur dan sebagainya ya. Nah, saudara dan saya mungkin ya saudara punya konsep yang pernah yang seperti saya ini ya dulu ya. Saya berpikir dulu 9 buah roh, 9 buah yang berbeda, 9 rasa, 9 bentuk yang ditaruh dalam sebuah keranjang. Ini yang saya pikirkan dulu ya. Ada 9 rasa, ada 9 bentuk, dan semua ditaruh dalam sebuah keranjang. Saya menemukan kebenaran yang berbeda Bapak dan Ibu. Bahwa 9 buah roh ini adalah satu kesatuan. 9 buah roh ini ada satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi saudara gak bisa ngomong gini, saya udah ada sih kasihnya, tapi sukacitanya belum. Saya kasih tahu saudara, kalau ada kasih di dalam hidupmu, engkau pasti bersukacita. Kalau ada kasih di dalam hidupmu, ada damai sejahtera dan engkau bisa sabar menghadapi orang lain, menghadapi anakmu yang minta ampun, BDR, sekarang BDR Bu, belajar dari rumah Bu, ampun dah. Saya lihat berapa orang tua yang mulai frustasi dengan BDR, belajar dari rumah. Semua langsung bilang, kapan COVID ini berakhir? Saya bilang, gak ada yang bisa jawab Bu. Bu, Pak, gak ada yang bisa jawab kapan COVID berakhir. Yang ada adalah bertahanlah sampai kesudahannya. Dan jangan kalah, menanglah atas segala situasinya. Amin. Kalau ada kasih, saudara pasti bisa berkemurahan. Saudara bisa melakukan kebaikan.
Kalau ada kasih saudara bisa lemah lembut. Lemah lembut itu bukan ngomongnya lemah lembut ya. Walah kalau itu saya nggak lulus Bapak Ibu ya. Saya susah sekali ngomong lemah lembut mungkin ya. Suami saya paling tahu hal itu. Ya mungkin kalau gitu dianggap itu ya saya fail terus. Saya nggak akan sukses. Tapi ternyata saya tahu bahwa lemah lembut itu bukan seperti itu. Tetapi roh kita yang lemah lembut. Dan dikunci dengan apa? Penguasaan diri. Luar biasa. Bertumbuh rohani yang sejati ini bertumbuhnya seimbang dan simetris Bapak dan Ibu. Mari, kalau sampai bilang, kok aku belum bisa ya? Saya katakan ya, buah roh ini tuh enggak, saudara didoain terus buah rohnya datang. Enggak bisa. Buah roh ini harus diusahakan. Ini bagian kita Bapak dan Ibu. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Dan ini adalah bagian kita. Kita yang harus berusaha, mengusahakan sehingga 9 buah roh ini ada di dalam hidup kita. Dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Poin yang kelima itu mempercayai Roh Kudus. Roma 8 ayat 9-10 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika mempunyai roh Allah diam di kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup oleh karena kebenaran. Amin. Bapak Ibu, seperti saya cerita di depan tadi, bahwa saya bukan orang yang mudah untuk pertama membangun hubungan. Kedua, untuk saya pergi keluar dari rumah saya dan saya mengenal namanya pelayanan yang harus pergi ke daerah-daerah yang saya bilang tadi. Saya nggak tahu toiletnya di mana, saya nggak tahu bentuk toiletnya seperti apa, dan saya harus tidur bagaimana, itu saya nggak mudah Bapak Ibu. Saya katakan saya nggak mudah, saya harus berjuang untuk itu. Tetapi Tuhan mengasihi saya. Kenapa saya bilang Tuhan mengasihi saya? Justru kelemahan sayalah yang dikerjakan oleh Tuhan. Justru ketidakmampuan saya. Justru titik poin yang paling lemah dalam hidup saya, itu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Karena apa? Kalau saya berhasil lolos ini saudara, bukan saya, tetapi Tuhan yang dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu waktu saya dapat tawaran, puji Tuhan ya, saya dengan suami ini, kami satu visi. Pergi pelayanan keluar ke daerah Indonesia bagian timur. Oh my God, perjuangan Bapak Ibu. Buat saya, betul-betul perjuangan buat saya. Jadi disinilah saya belajar. Waktu kita pelayanan di sana, itu dalam foto tadi itu adalah salah satu gereja yang berdiri tahun 1932. Itu ada di Kecamatan Koifana, Alor Barat Daya. Dan Bapak Ibu tahu gereja itu ada di atas gunung. Untuk menuju ke sana, kami harus menyeberangi 7 sungai. Saya jujur Bapak Ibu, waktu saya ke sana, saya baru selesai operasi. Saya baru selesai operasi bulan awal Februari. Dan saya harus pergi bulan Juni ke sana. Secara daging, saya mau bilang gak usah pergi. Udah pergi sendiri gitu ya. Beli-beli tiket sendiri gitu kan. Nah gak usah pergi. Suami saya baru dipasang ring yang kedua dan ketiga. Berdua banyak punya alasan. 1.000.000 alasan bisa kita tawarkan untuk kita tidak pergi. Tapi kembali, Injil harus diberitakan. Kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan harus sampai ke telinga semua orang. Maka kami bilang, berangkat. Oke, kita berangkat. Kita berdoa sebelumnya, ada tim doa juga. Akhirnya kita bilang, kita berangkat. Setelah kita berangkat di sana dengan waktu yang sangat cepat, nggak ada, kalau di situ sudah nggak ada waktu berhenti ya Bapak Ibu ya. Datang langsung begini, datang langsung semuanya karena waktu sangat efisien sekali. Harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian kita ngobrol sama teman, oke, nanti kita pergi ke desa ini semua.
Dengan perkiraan kira-kira bisa ditempuh dengan siapa. Dan tidak bisa sembarang mobil Bapak Ibu. Karena kalau mobil saya mah udah terbalik kali ya kalau di sana ya. Ini harus full wheel drive. Nggak bisa. Jadi kami harus pergi dengan kendaraan seperti itu. Dan sinyal itu nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada sinyal. Jadi gimana caranya? Teman sepelayanan kami itu harus berangkat duluan berapa jam dari sebelum kami untuk berhenti ke desa-desa itu untuk bilang bahwa akan ada tim yang datang untuk melayani di situ. Itu yang harus dilakukan. Jadi dia berangkat duluan, baru kami berangkat setelah itu karena kami harus loading barang dan sebagainya. Puji Tuhan, kami dapat kendaraan dari Pak Bupati. Betul ya sayang ya? Oke. Nah, kita dapat kendaraan dari Pak Bupati di situ full wheel drive untuk digunakan. Lengkap dengan supirnya. Jadi dan puji Tuhan juga kami didampingi waktu itu dengan Pak Denny Lalitan, ya, yang saya ada di mobilnya Pak Denny, suami saya ada di mobilnya Pak Bupati waktu itu. Jadi kami berangkat. Bapak Ibu, apa yang terjadi? 7 sungai itu udah lumayan Bapak Ibu ya. Jalannya Bapak Ibu, begini loh. Itu saya langsung begini, pegang langsung saya gini. Kok Denny kayaknya kita nggak bisa lewat deh kok. Oh bisa, Tuhan Yesus tolong. Saya cuma bisa pegang itu dashboardnya mobil sambil berdoa. Haleluya Tuhan, aku masih bisa pulang gak ini ya. Aku masih bisa lihat suamiku dan anakku enggak ini. Saudara, curamnya minta ampun, setelah itu masuk dan nanjak, masuk lagi. Iya. Saya enggak pernah saudara, seumur hidup saya banting kanan, banting kiri di dalam mobil yang seperti itu dan mobil yang yang udah miring kayak gitu, udah pokoknya drama banget. Saya nggak pernah membayangkan, saya takut sekali sebenarnya waktu itu. Cuman saya percaya kalau Roh Kudus suruh saya pergi, Dia juga yang menjamin saya, betul? Ya, jadi saya bilang, aduh nih gimana ini, gimana? Tapi saya lihat tenang sekali Bapak Ibu. Drivernya tenang banget. Tapi saya udah gak bisa tenang Bapak Ibu ya. Ini bahasa roh gak berhenti ya di mulut ini Bapak Ibu. Udah terus sampai saya gak jelas ngomong apa. Saya berdoa apa udah gak jelas Bapak Ibu. Yang pengen saya doakan juga gak jelas. Saya cuma bisa pegang dashboard sampai saya pegang video. Saya punya loh rekamannya. Saya bilang ini sungai yang keempat. Sambil bergetar-bergetar begitu ya. Ini sungai yang keberapa itu saya punya semua rekamannya. Jadi itu perjalanan yang luar biasa buat saya. Saya udah gak mikir jahitan saya mau lepas apa enggak. Ya, saya udah gak mikir itu. Saya juga udah gak mikir suami saya kayak gimana ini jantungnya gitu ya. Saya udah gak tahu lah. Saya bilang terserah Tuhan, sudah terserah gitu ya. Saya cuma bilang Tuhan terserahlah. Kalau engkau yang nyuruh kami ke sini, engkau tanggung jawab sudah ini semuanya. Tapi Bapak Ibu itu gak seberapa ya. Perjalanan saya itu mungkin tidak seberapa, itu hanya untuk urusan saya dengan Tuhan mungkin ya. Yang terjadi adalah di gambar bawahnya itu Bapak Ibu. Tim kami salah masuk ke desa. Desanya itu bukan desa itu harusnya yang kita masukin. Tapi desa yang lain Bapak Ibu. Kebayangkan hadiah yang kami udah siapin untuk anak-anak. Dan itu sangat spesifik semua hadiahnya. Ada lakinya, ada perempuannya, ada umurnya. Itu spesifik banget. Teman saya salah masuk desa Bapak Ibu. Dan pada saat saya udah masuk mulai jalan tuh, anak-anak lari dan loncat ke dalam mobil kita. Naik di mobil. Dia hore disambutlah pokoknya. Naik dalam mobil. Tiba-tiba kita masuk satu desa terus teman saya langsung gini, ini desa apa? Kita bilang gitu. Loh ini desa gak ada di dalam daftar. Haleluya. Bagaimana ini hadiah kita? Bapak Ibu, anak sudah kumpul seperti itu dan Bapak Ibu lihat yang pakai baju biru itu saya di tengahnya. Kita udah gini, ya apa ini? Gak bisa mundur Bapak Ibu. Kalau saya tidak menyerahkan, saya bilang, oh maaf, ini hadiah bukan untuk anak-anak di desa ini. Ya saya gak pulang dan saya gak berdiri di sini saat ini. Mungkin pulang pun saya benjol semua Bapak Ibu sudah ya. Ditimpuk kiri dan kanan mungkin ya. Udah gak berupa begini lagi. Itu benar-benar kami semua satu tim langsung diam. Apa yang harus kita lakukan? Roh Kuduslah penolong kita.
Kita nggak tahu lagi jumlah barang yang ada di kita itu berapa, kita nggak tahu. Cuma kita bilang 5 roti 2 ikan, mujizat Tuhan terjadi. Cuman itu yang kita berikan, karena di daerah lain, di desa lain, di Holter masih ada 90 anak yang harus kita layani. Singkat cerita, kami serahkan hadiah di sana, kami layani dan saya ajak anak-anak bernyanyi di situ. Kemudian kami serahkan, kami pamit karena kami harus segera ke desa lain. Bapak Ibu, saya masuk di desa yang terakhir di dalam list yang kami harus lalui. Di situ hadiah kami cukup untuk semua anak-anak di daerah sana. Tidak ada satupun anak yang tidak dapat. Semua dapat. Dan saya lihat itu betul-betul Tuhan. Itu betul-betul Roh Kudus yang pimpin kita. Jadi Bapak Ibu, hiduplah bergantung pada Roh Kudus. Dia, Pak Arif tadi bilang apa? Dia bukan something, but person. Dia pribadi. Ayo kita berkomunikasi, kita hidup di dalam Dia, bergantung di dalam Dia. Maka kita akan dituntun, kita punya tuntunan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, jadi apa 5 hal ini? Sekali lagi ini bukan berurutan, ini bisa terjadi bersamaan dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Bersifat rasional, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada konflik kedagingan, daging dan roh. Tapi percayalah kita akan menang. Roh kita akan menang, daging kita akan lepas semua, mereteli wong Jawa bilang ya. Bertumbuh luar dan dalam. Bertumbuh secara spiritual itu bersifat organik bukan mekanik, tidak otomatis. Ingat, harus diusahakan. Dan yang keempat, bertumbuh secara simetris, seimbang Bapak Ibu. Ya, fisik aja kita mau seimbang kan, atas bawah, nggak mau kan cuma depannya tok. Ya kan? Kemudian yang kelima adalah mempercayai Roh Kudus, selalu bergantung pada Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita bertumbuh bersama-sama. Saya belum sempurna, kita semua belum sempurna, tapi kita punya Allah yang sempurna. Dan Roh Kuduslah akan menolong kita mencapai kesempurnaan itu. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran yang Kau bukakan bagi kami. Kami mau bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan Roh Kudus itu hidup di dalam kami dan kami hidup bergantung dari Roh Kudus itu. Sehingga kami bertumbuh ke arah yang benar di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu-waktu ini. Banyak di antara kami yang sedang berjuang Tuhan untuk melawan segala kedagingan, untuk melawan segala penghalang. Banyak hal Tuhan, mungkin kami belum selesai dengan masa lalu kami belum selesai dengan kepahitan, kedengkian Tuhan, kemarahan kami, kekecewaan kami terhadap sesama kami Tuhan. Tapi hari ini kami tahu kebenaran bahwa kami harus melepaskan pengampunan, kami harus melepaskan keegoisan kami Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, kami mau serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Engkau bersama dengan Roh-Mu yang kudus tidak berhenti berbicara pada kami semua Tuhan. Walaupun kami pulang dari tempat ini, tetapi Engkau tetap berbicara kepada kami. Engkau tetap membereskan kami satu demi satu Tuhan. Engkau bereskan hati kami satu demi satu Tuhan. Karena Engkau mau kami serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam firman Tuhan disebutkan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari saudara ambil waktu untuk kita menguji diri kita sendiri. Kita minta Roh Kudus melayakkan kita untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sehingga bukan hukuman, melainkan berkat Tuhan saja yang menjadi bagian dalam kehidupan kita.
Saudara, Tuhan Yesus berfirman, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi." Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan. Kemudian ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Saudara, ambil waktu untuk kita naikkan syukur pada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu. Kami dapat melakukan perintah-Mu untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan kudus ini kami boleh diingatkan kembali bahwa ketika kami makan daging-Mu dan minum darah-Mu, maka kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Dan sebagaimana firman-Mu, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Oleh sebab itu, meskipun saat ini dunia sedang tergoncang, kami akan tetap bertumbuh dan berbuah banyak. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri terus akan lahir di dalam kehidupan kami sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah datang pada kami ya Bapa. Engkau Allah yang sangat menginginkan kami bertumbuh dan berbuah. Dan karena itu kami mengucap syukur bahwa makanan terbaik, nutrisi terbaik telah kami terima hari ini, saat ini. Berikan kami pengertian yang sesuai mau-Mu dari apa yang telah disampaikan. Dan biarlah kami menghidupi firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam tuntunan dan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan dan secara khusus pada pagi hari ini kami berdoa bagi generasi muda kami. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah mempercayakan generasi muda yang begitu besar, begitu tersebar dan penuh potensi di keluarga besar ini ya Tuhan kami. Dan kami mengangkat tangan bagi mereka. Sungguh ya Tuhan, api Roh Kudus-Mu, api kebangunan-Mu, api pengurapan-Mu turun atas generasi muda kami ini. Mereka terbakar Tuhan, bahkan di usia belia mereka berkomitmen menyerahkan diri untuk menjaga kekudusan mereka dan menyerahkan diri untuk melayani Tuhan yang mereka sembah dan Tuhan yang mereka layani, Tuhan yang mereka percayai. Kami berdoa untuk pelayanan generasi di keluarga besar Rock International Ministry. Biarlah ada terobosan demi terobosan, ide-ide kreatif ilahi turun atas semua pembina-pembina, pengurus-pengurus, para mentor, bahkan yang sudah Engkau angkat dan percayakan sebagai bapak-bapak rohani bagi generasi muda ini.
Tuhan, mampukan, gerakan, dobrak kebuntuan. Engkau Allah penerobos kami. Bangkitkan kegairahan, bangkitkan semangat. Buat ledakan besar melalui kami di dalam semua keinginan-Mu Tuhan. Sehingga kami akan melihat dan dunia akan melihat, menikmati buah-buah dari kebangkitan generasi muda ini. Kami berdoa secara khusus juga untuk keluarga-keluarga di dalam keluarga besar Rock International Ministry. Biarlah setiap keluarga ini hidup di dalam atmosfer surgawi dan menjadi habitat yang sehat bagi pertumbuhan generasi muda kami. Teladan yang benar itu yang dinikmati generasi muda kami. Dan mereka bertumbuh berbuah, bahkan bermultiplikasi dalam hidup mereka, mempermuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati Tuhan gereja lokal ini. Biarlah Engkau pakai semakin hari semakin dahsyat, dan ledakan demi ledakan kebangunan rohani terjadi mulai dari titik ini, terus ke Bali, Indonesia, sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Dan semuanya itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan yang kami sembah dan kami layani, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, pandang wajah Bapa untuk menerima berkat daripada Bapa. Dan kiranya Bapa memberkatimu, memberikan damai, sejahtera, sukacita yang melimpah dalam kehidupan rumah tanggamu. Bapa melindungimu, menjaga keluar masuk rumahmu, dan Bapa menyertaimu, membuat perjalanan hidupmu menjadi berhasil, beruntung, dan berbuah. Dan kiranya Roh Kudus mengurapimu, sehingga engkau memiliki keberanian untuk berpegang kepada kebenaran dalam kasih, dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, sehingga engkau dapat menjadi duta kerajaan Allah dimanapun juga engkau berada. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Pulanglah dan terima berkat Tuhan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat dan siap untuk menjadi berkat, katakan amin.